generasi yang sekarang banyak jadi perhatian karena mereka jadi generasi yang menentukan. Dari 250 juta rakyat Indonesia, 81 juta diantaranya adalah generasi millennials, usianya di antara 15 hingga 38 tahun yang lahir di tahun 80-an hingga 2000-an. Forum Kebangsaan Universitas Indonesia juga menghadirkan para millennials yang memiliki pengaruh dan banyak pengikut atau followers di social media. Inilah mereka. Saya senang sekali karena pada kesempatan kali ini saya tidak saja bersama para senior, para profesor, tetapi saya juga bersama mereka yang memiliki semangat, memiliki kreativitas yang luar biasa sehingga mereka menjadi, saya bilang, seorang anak muda yang memiliki pengaruh dan followers di sosial media. Saya perkenalkan yang paling dekat saya, siapa yang tak tahu dia, yang memiliki follower lebih dari 16 juta subscriber, 16 juta, Atta Halilintar. Asia. Orang ingin dengar kamu bilang gitu. Gimana sih cara ngomongnya? Hah? Ngomongnya gimana? Itu tergantung orangnya dan tergantung suasana. Kalau misalnya bangun tidur kan, siap. Kalau lagi di toilet, siap. Tergantung, jadi tergantung. Kalau lagi situasi. di studio bicara soal Forum Kebangsaan Universitas kita Indonesia. harus semangat. Siap. Suka-suka saya aja. Suka-suka yang punya deh ya. Pokoknya Asyap, Sorry. Atta Asyap Halilintar. Dan berikutnya, iya, ada tambahannya ada nama saya, tambahannya. Dan keren. berikutnya saya perkenalkan juga Gustika Yusuf Hatta. Dan berikutnya adalah CEO Kitabisa.com, Muhammad Al-Fatih Timur. Halo Timi, terima kasih sudah datang. Dan tadi yang sudah bernyanyi untuk kita, Monita Tahalea. Terima kasih Monita, tadi sudah nyanyi dan sekarang ngobrol sama kita semua. Saya mau bicara dulu pada Atta Halilintar sebagai orang, kayaknya nomor 1 di Indonesia ya, subscriber terbanyak. Alhamdulillah, kalau menurut aku tadinya aku kejarnya nomor 1 Indonesia. Tapi ternyata penumbuhan internet di Indonesia ini sosial media sangat tinggi. Dalam per sebulan terakhir nomor 1 Asia. Nomor 1 Asia. Untuk YouTuber personal nomor 1 Asia. Itu ada Dekan Fakultas Ekonomi Indonesia udah ngitung-ngitung kira-kira revenue gaji kamu berapa, income berapa, dan sebentar lagi akan meng-WA Bu Sri Mulyani pajak yang harus ditarik berapa. Prof Ari udah ngitung. Tenang, aku orangnya taat pajak dan aku sangat aku banyak bikin video kalau anak muda bisa bayar pajak, apalagi bayar pajaknya gede, berarti kita pahlawan negara. Tak, saya mau nanya tak. Kan kita hari ini bicara soal mengingat kembali tentang Indonesia. UI, Universitas Indonesia itu membuat forum kebangsaan UI. Gitu. Kan biasanya kalau seperti, benar nggak sih kalau mau banyak follower, kalau banyak yang view atau lihat, nonton konten kita di YouTube, isinya tuh receh, benar nggak? Itu sangat-sangat betul. Karena sangat-sangat betul. Jadi kalau kita mau bicara soal Indonesia, kita supaya harus bisa didengar tuh gimana? Kita harus masuknya seringan mungkin. Karena aku pernah bikin campaign ya. Kita misalnya campaignnya itu udah menarik ya, misalnya
Contoh aku pernah bikin campaign sama Kita Bisa ya, aku bilang gimana caranya kita bantu orang-orang di Palu misalnya pas kena bencana. Ketika aku ngomongnya kayak bikin video, oke, ayo kita bantu Palu buat teman-teman kita di sana bla bla bla. Itu view-nya langsung sedikit. Sedikit. Tapi kalau kita ngomongnya pertamanya kita ngelawak dulu dari bangun tidur, dari mau mandi, dari di pesawat misalnya ketinggalan dulu, atau gimana lah ceritanya dibikin segedemikian rupa, view-nya langsung banyak. Langsung banyak orang yang bisa bantu. Jadi bukan berarti sesuatu yang receh atau sesuatu yang lawak itu menurut aku itu mengurangi nilai value-nya kalau menurut aku. Berarti di treatment-nya ya? Di treatment-nya, karena orang Indonesia itu kebanyakan nanti giliran ada konten receh dibilang ini receh banget sih. Maksudnya kadang-kadang dibilang nggak berpendidikan. Tapi giliran kita bikin konten berpendidikan, misalnya tentang apapun yang berpendidikan, itu view-nya 10.000 aja sulit. Giliran nggak berpendidikan, 1 jam kita udah berjuta-juta. Itu menurut aku lah, itulah masyarakat kita sukanya apapun itu dimasukin dengan ringan. Oh gitu ya? Disitulah. Kira-kira followermu kuliahnya di mana? Di UI? Biar kita tanya sama para guru besar di sini, para profesor, dekan-dekannya, jangan-jangan mereka bertanggung jawab. Papa aku itu elektro UI. Oh. Mama aku ekonomi UI. Oh. Dua-duanya mereka beasiswa di UI dan itu dipanggil tanpa tes. Kamu? Jadi menurut aku juga UI. Universitas Impian. Ya, tapi kamu tetap produk anak UI. Iya, tetap produk anak UI. Jadi walaupun kedua orang tua aku UI, tapi mereka berdua bilang kita nggak bisa paksain anak tuh harus sama kayak orang tua. Ya. Jadi kamu lakukanlah apa yang kamu suka. Ayah sama ibu sudah ada pesan-pesan kalau kita anak Indonesia, kita mematuhi agama, kita punya norma-norma yang kuat di negara ini. Berkaryalah kamu di negeri ini, pastikan kamu tetap ada di jalur positif, taat agama, dan sayang sama keluarga. Yeah. Itu kamu bisa kayak gitu berkat didikan anak UI loh. Waduh, iya UI bagus. Iya, salah anak UI semuanya. Ini agak terlalu sentimen ini nih, sektoral tentang lulusan UI juga. Sebelum saya ke Gustika, saya juga mau kita lihat seperti apa pesan dari Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia untuk para millennials. Ini dia. Jadi kita sambut baik zaman milenial karena kenyataan makin maju secara material ya, secara teknik. Tapi untuk siapa itu? Untuk manusia. Jangan manusia diperalat material. Material itu sebagai alat manusia untuk hidup. Untuk lebih maju, lebih gampang, lebih mudah. Dan tentunya lebih kokoh dan kuat oleh orang Indonesia yang ingin mencapai cita-citanya itu. Jadi tidak boleh kita hidup tanpa pola. Sekalipun apapun hebatnya informasi, kita harus bisa menyaring dan makin memperkuat informasi yang baik itu, memperkuat pola generasi milenial. Yusuf Hatta, Gustika itu sekarang banyak sekali mendapat pengikut karena Gustika sangat kritis di sosial media, terutama di Twitter ya, Gustika ya. Iya. Dan banyak memberikan pemikiran-pemikiran tentang apa yang terjadi saat ini. Menurut Gustika di sosial media apa yang bisa dilakukan anak muda mengingatkan kita tentang Indonesia? Sebetulnya banyak sih, mungkin dari Instagram ataupun Twitter bisa diingatkan nilai-nilai kebangsaan itu apa saja. Jadi mungkin bisa dibilang menerapkan pelajaran PPKN sekarang masih ada nggak sih? PPKN apa sih? Kewarganegaraan. Kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan. Oke. Pendidikan kewarganegaraan. Wah. Iya. Dulu saya pas masih SD PPKN sih, jadi nggak tahu sekarang apakah namanya masih PPKN. Dulu kita PMP ya? PMP ya. Pendidikan Moral Pancasila, benar? Ada juga sejarah dulu. Sejarah. Malah lebih awal lagi civic namanya. Oh, itu zaman kapan Pak ya kalau Waktu Bapak saya ya? SD dulu. Oh iya. Indonesia udah merdeka Pak Rektor? Udah, tahun 60-an. Di sini benar-benar ini loh, sangat bervariasi Ya. tahun-tahunnya, jadi luar biasa Generasinya generasinya. Makanya harus meyakinkan dulu ngerti PPKN.
nyindir kamu. Apa isi PPKN ya? Iya, jadi PPKN itu mungkin diterapkan ke kehidupan kita. Salah satunya mengingatkan sesama ya dari media sosial itu. Oke, ada nggak, bisa kasih contoh nggak Gustika? Apa yang Gustika tweet gitu? Ya mungkin ya kemarin itu saya ada di sebuah forum di mana harus membicarakan debat presiden ke-4 kalau nggak salah yang mengenai luar negeri pertahanan dan ada yang berkomentar mengenai hubungan luar negeri tapi kurang lebih dia tidak tahu misalnya politik bebas aktif itu apa. Jadi ini kan sebenarnya prinsip dasar luar negeri kita. Jadi waktu sempat agak saya nge-tweet baca, yang kamu justru seharusnya mengajak Indonesia itu bangga ya dengan posisi Indonesia di luar negeri ya. iya, dan juga memahami posisi kita tuh politik bebas aktif itu apa. Jadi jangan sekedar cuma tahu kalau foreign policy kita adalah politik bebas aktif, tapi nggak tahu isinya tuh apa, values-nya seperti apa, nilai-nilai seperti apa. Jadi gitu sih. Ini untuk kitabisa.com. Ini sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk kitabisa.com karena pada aksi masa tanggal 22 ya tim ya. Itu ada breaking news dari Kompas TV, ada pemilik warung yang dijarah oleh perusuh dan kemudian di kitabisa.com sama-sama menyumbangkan untuk sang pemilik warung Pak, siapa namanya saya lupa tuh. Dari dia kehilangan warungnya tapi kemudian dibantu oleh kitabisa.com. Jadi terima kasih banyak ya Timi dan kitabisa.com. Terima kasihnya ke pengguna Kita Bisa cuma Kepada mereka yang ya pengguna kitabisa.com. Jadi mereka melihat berita tapi juga kemudian tidak hanya menelan informasi itu tapi juga menumbuhkan solidaritas apa yang bisa dibantu dari orang-orang yang terkena yang mendapat persoalan dari saluran berita atau yang mereka lihat dari Kompas TV. Tim, apa sisi keindonesiaan dari kitabisa.com? Di kampung saya di Sumatera Barat kalau ada upacara adat, upacara pernikahan di desa-desa ya, itu ditanggung bersama. Ada jimpitan, ada urunan, ada udunan, ada gotong royong. Sederhananya sih itu. Dan itu Jadi yang kitabisa.com itu sebenarnya yang kamu dapatkan dari nilai asli Minangkabau? salah satunya. Yang lainnya juga waktu saya kuliah di UI, anak-anak BEM biasa kalau galang dana pakai alma mater terus keliling ke jalanan gitu panas-panasan gitu ya pakai kotak amal. Terus saya mikir gimana caranya kotak amal ini bisa bertransformasi menjadi sesuatu yang lebih transparan dan mudah gitu. Dan di luar negeri udah ada banyak crowdfunding juga gitu. Jadi gabungan antara local wisdom yang saya yakin juga hidup di masyarakat desa kita, kolektivism, komunalism, dan juga teknologi yang ada di luar negeri dan jadilah crowdfunding. Oke. Kitabisa.com. Udah berapa lama? Udah lama sekali kan ini dulu ya? Kita dari 2013, jadi ini udah hampir tahun ke-6. Tahun ke-6? Ya. Oke. Solidaritas, gotong royong. Gotong royong masyarakat Indonesia. Terima kasih. Monita, kalau Monita sebagai penyanyi, bagaimana Monita berperan untuk juga mengingatkan banyak fansmu tentang Indonesia? Kalau aku sebagai musisi pastinya terus berkarya, memajukan industri musik Indonesia, permusikan Indonesia gitu. Tapi kalau secara pribadi, aku banyak tulis lirik dari karya-karya sastra Indonesia. Oh wah sastrawan hebat. Indonesia. Siapa sastrawan favoritnya? Kalau yang terbaru Sapardi Djoko Damono, kalau Sapardi. yang seperti biasa Hairil Anwar masih nomor 1. Jadi di album kedua aku tanpa disadari mungkin biasanya aku kasih tahu pas aku lagi ada mini konser atau apa, aku akan kasih tahu inspirasi karya aku dari mana. Di album kedua aku banyak ambil dari 3 Muak Takdir, sastrawan karya Hairil Anwar, Rifki Apin dan Asrul Sani gitu. Jadi dengan harapan waktu mereka baca liriknya, mereka pengen tahu liriknya tuh dapetnya dari mana, tentang apa, terus aku kasih tahu inspirasi dari sini. Jadi mereka bakal baca-baca lagi banyak karya-karya sastra Indonesia. Wow. Dua generasi berinteraksi dalam percakapan tentang Indonesia. Kami kembali sesaat lagi.